Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are in good condition. Okay, let me introduce myself. My name is Pipit Indawati and you can call me Pipit. Okay, as you can see on the screen that write recontext as a title, so it can be concluded that today we will study about recontext. Okay, for the first is the definition of recontext. Recontext is a text that telling the readers about past events or past experiences. Jadi, recontext ini adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu pengalaman, kejadian, ataupun kegiatan yang pernah dialami oleh seseorang di masa lampau. That the purpose is to retell past event or past experiences yang bertujuan untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman pada masa lalu kepada para pembaca. Okay, for the next is generic structure of recontext. There are three generic structure of recontext that include orientation, event, and reorientation. Okay, for the first is orientation. Recontext begin by telling the reader who was involved, what happened, where this event take place, and where it happened. Jadi, pada bagian orientasi ini, penulis memulai dengan memberitahu kepada pembaca siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu diambil, dan kapan peristiwa itu terjadi. And then, for the second is event. The main important activities or event that occur in the story. The function is to give more explanation of the orientation. Jadi, pada bagian event ini, penulis menuliskan tentang peristiwa penting atau peristiwa yang utama pada yang terjadi pada peristiwa tersebut, yang fungsinya untuk memberikan penjelasan lebih tentang orientasi. And the last is reorientation. A conclusion of story. In other words, that is a kind of the text that saying about how things in the past happen in chronologically and also saying about feeling of that things. Jadi reorientasi ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari cerita tersebut atau kesimpulan dari peristiwa itu. Okay, for the next is the language feature of the recontext. That the first is introducing personal participant such as I, my group, and etc. And then using chronological connection. Chronological connection ini merupakan kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Seperti then, for, second, third, next, and then after, finally, and etc. And then using linking verb. Linking verb ini merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang sudah tertera seperti dalam contoh yang ada di screen itu, dan contoh lain itu seperti is, am, are, and etc. And then using action verb. Action verb itu merupakan kata kerja yang kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bilangnya kayak kita melakukan sesuatu gitu, kayak kita makan, minum, berlari, berpikir, membaca, dan lain sebagainya, yang mana ini mengekspresikan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti contoh yang sudah tertera dalam screen, seperti look, go, change, think, and then watch, read, and sing, and etc. And the last is using simple past. Kenapa sih kok recontext ini menggunakan simple past tense? Karena simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan sudah berakhir di masa lalu. Yang mana ini
Di definisi dari reconteks sendiri, yang mana reconteks ini menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu kepada para pembaca. Okay, there is already text with the title campaign, which is a type of recontext. Why? Because in the text there is a general structure of recontext, which is include orientation, event, and reorientation, and also that is include language feature of recontext, namely introducing personal participant, yang bisa kita temukan dalam paragraf pertama, yaitu my friend and I, itu merupakan introducing personal participant. And then using chronological connection, menggunakan kata sambung berupa after, yang bisa kita temukan pada kalimat kedua. Dan juga menggunakan using linking verb, yang bisa kita temukan pada paragraf keempat, yaitu it was getting. Was itu merupakan using linking verb, penggunaan dari linking verb. And then using action verb and also using simple past, yang mana time signalnya itu diperlihatkan pada kalimat pertama, yaitu last weekend, yang merupakan akhir pekan lalu. Jadi kejadian ini sudah terjadi pada pekan lalu dan sudah berakhir pada pekan lalu. Okay, I think enough for me. Thank you for your nice attention and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.